Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sekarang lagi ada di Rumah Sakit IMC Pulau Mas ya dok ya. Dan aku ditemenin sama dokter aku, dokter Caroline Tirta Jasa SPOGK. Beliau adalah dokter obgyn, konsultan, subspesialis fertility dan hormon ya dok ya. Betul. Dan dokter ahli bedah laparoskopi juga. Iya. Dokter, terima kasih banyak udah nemenin aku di sini. Dokter sehat? Sehat. Setelah 3 juga, bulan ketemu lagi sama dokter di sini ya. Aku tadi juga habis check up ya dok ya gitu. Nah mungkin teman-teman di sini juga ngapain sih Tenovi di sini gitu kan? Iya. Mungkin aku mau cerita sedikit dok sebelum dokter menjelaskan lebih detail lagi tentang penyakit apa ya dok ya namanya infertility ya? Iya. Bisa dibilang adenomiosis. Adenomiosis itu termasuk infertility ya pada wanita. Penyakit organ reproduksi sebetulnya penyakit endometriosis sebetulnya adenomiosis itu. Bagian dari endometriosis. Iya, ya, betul. Nah teman-teman aku mau cerita sedikit nih. Jadi aku tuh kan divonis beberapa tahun lalu ya dok ya adenomiosis. Waktu itu aku belum tahu sih literasinya seperti apa ya dok ya adenomiosis tuh. Karena aku tuh dari zaman awal menstruasi sering banget ngerasa sakit gitu dok. Sampai waktu SMA pun aku sering pingsan. Pingsan terus dijemput sama orang tua gitu kan lagi sekolah. Pokoknya parah banget lah. Makin kesini kan makin levelnya makin naik tuh dok. Akhirnya aku check up itu waktu itu ditemukanlah kista ovarium. Sebesar 12,9 cm dok di ovarium kiri ya. Makanya kemarin tuh sisa yang kanan kan dok. Karena 2011 itu diangkat gitu. Nah habis dari situ mulai sembuh kan, nggak pernah sakit lagi yang kayak biasanya gitu. Terus akhirnya aku masuk masa pernikahan nih dok. 2 tahun 3 tahun pernikahan aku belum ngerasain namanya telat menstruasi gitu kan. Akhirnya aku cek ke dokter, nggak ada masalah apa tuh waktu itu. Nah setelah itu akhirnya aku santai-santai kan, ya udahlah mungkin emang belum dikasih aja gitu. Akhirnya pas tahun kelima pernikahan aku baru cek lagi ke dokter karena memang aku mau promil secara intens gitu waktu itu. Nah akhirnya ditemukanlah adanya adenomiosis. Waktu itu beberapa dokter udah sempat bilang ke aku, ini kayaknya harus angkat rahim. Aku shock dong. Ketika aku mau promil kok aku malah dapat jawabannya seperti ini. Tapi kan itu 2019 ya dok ya. Aku coba untuk ikhtiar terus dari situ. Ya semampu aku lah ya gitu kan. Sampai akhirnya aku memutuskan bayi tabung di tahun 2021. Gitu. Bayi tabung sama salah satu dokter di Bandung, profesor gitu kan. Nah aku temuin beliau, tapi akhirnya beliau juga nggak sanggup tuh untuk lanjut kita ke bayi tabung karena AMH aku 0,2 waktu itu. Akhirnya aku coba cari-cari lagi terus, tapi aku kejar-kejaran sama sakit aku kan, karena sakit aku yang benar-benar, aduh levelnya dok makin kesini tuh kayak makin aku nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dan bukan cuma on period aja, jadi setelah menstruasi pun aku sakit banget, sakit luar biasa itu dong. Nggak bisa ngejabarin deh sakitnya kayak gimana. Akhirnya suami aku bilang, kenapa sih kita nggak coba memang untuk menyembuhkan penyakit kamu aja gitu, bukan fokusnya untuk punya anak nih. Akhirnya aku cari-cari referensi, cari informasi ya dok, apa sih angkat rahim, kayak gimana sih gitu kan, aku juga perlu tahu. Akhirnya aku setahun lah ya, aku berbekal itu ya, memantapkan diri gitu kan untuk ini. Ya udah deh, aku akhirnya mantap untuk angkat rahim. Waktu itu aku pergi ke KL dok, ceritanya sebelum ketemu dokter. By the way dok, sebelum aku ketemu dokter tuh sebenarnya aku udah lihat dokter tuh di YouTube. Jadi waktu itu aku cari referensi tentang adenomiosis, aku dapatnya tuh cuma dari dokter yang bener-bener lengkap dan bisa yang ngasih aku informasi yang bener-bener aku butuhin saat itu. Jadi pas sebelum ketemu dokter aku udah tahu nih, oh ini dokter Caroline gini. Akhirnya aku ke KL kan, tapi di KL aku kayaknya nggak srek gitu, belum mantep banget. Akhirnya aku minta sama suami aku, boleh nggak aku ketemu sama satu dokter lagi di Jakarta. Aku bilang aku pengen punya bukan perbandingan ya dok ya, second opinion lah ya untuk aku gitu, mantepin hati. Ya udah deh boleh. Akhirnya aku langsung appointment dokter di sini.
Akhirnya kita ketemu lah dok di hari itu. Gitu ceritanya dokter. Mungkin di sini teman-teman juga penasaran ya adenomyosis itu apa sih? Kok bisa sampai angkat rahim gitu dok? Nah kita langsung tanya aja sama ahlinya. Oke, makasih ya Nov. Kita bisa IG live bareng ini suatu apa ya? Ya kesempatan dan kegembiraan tersendiri untuk saya bisa sharing ilmu juga dengan para pejuang adenomiosis ya. Bersyukur kita merayakan udah hidup Novi yang sudah sehat dan sudah happy sekarang. Saya juga senang melihatnya, ketemu kita hari ini juga happy ya Nov, udah bebas dari penderitaan adeno dan makanya Novi disebut adenomyosis survivor. Ya, saya salut juga dengan Novi karena sudah berani mengambil keputusan yang terbaik untuk hidupnya. Tidak mudah memang keputusan untuk mengangkat rahim ya. Tetapi di saat faktor-faktor lain sudah menunjang ke arah sana, tentunya didahului dengan diskusi seorang dokter ahli, tentunya ya keputusan itu menjadi mantap dan menjadi sesuatu recommendation of choice, pilihan yang diprioritaskan. Jadi tadi pertanyaan kita mulai dengan apa itu adenomyosis ya. Adenomyosis ini sebetulnya penyakit endometriosis. Kalau pernah dengar penyakit endometriosis, nah manifestasi endometriosis yang tumbuh di otot rahim kita sebut adenomyosis. Jadi kalau lihat highlight adenomyosis tuh di Instagram saya ya, kelihatan tuh bercak-bercak hitam yang blur mencemari seluruh otot rahim. Ya, jadi otot rahim itu banyak berbercak-bercak hitam yang tidak jelas batasnya. Ya, karena endometriosis ini berinvasi masuk, menyusup dan berinfiltrasi gitu, menyebar ke seluruh otot rahim. Karena itu operasi pengangkatan adenomyosis saja itu tidak mungkin. Mungkin sih mungkin ya, tapi karena tidak ada batas jelas, pasti dia akan kambuh lagi dalam waktu 3 bulan. Karena paling kita hanya bisa reseksi aja. Reseksi itu membuang sebagian, tidak total. Jadi selama masih ada rahim, adeno pasti akan muncul lagi. Dan nyeri serta perdarahannya akan terus berlanjut meskipun adenonya sudah direseksi. Kecuali kita angkat rahim baru selesai urusan nyeri dan perdarahannya. Nah, jadi begitulah tentang adenomyosis. Itu berarti ada stadiumnya ya dok ya? Maksudnya, kalau sudah sampai adenomyosis berarti sudah endometriosis stadium 4. Oh, itu namanya endometriosis tapi stadium 4. Betul. Jadi kalau udah sudah kelihatan ya dok ya bercaknya ya? Betul. Jadi kalau sudah terlihat adenomyosis lewat USG transvaginal, diagnosisnya itu kan gampang ya. Dengan USG transvaginal tentunya dengan seorang dokter ahli ya yang ahli di bidangnya, kita bisa lihat tuh bercak-bercak adenomyosis atau gumpalan adenomyosis ya. Kita bisa lihat, nah itu berarti sudah endometriosis stadium 4. Biasanya adenomyosis itu jarang ada yang nggak lengket. Rata-rata hampir 90-100% adenomyosis itu lengket. Terutama dengan usus-usus sekitar. Karena dia kayak lebih membesar gitu dok, si rahimnya. Iya, betul. Karena dia membuat rahim itu ukurannya besar. Karena bulky kan, dia kan growing dia. Ibarat kayak apa ya, kayak miom itu kan juga dia growing. Seiring dengan aktifnya hormon-hormon kita. Ya, makin aktif hormon, dia growingnya makin lebih cepat. Tentunya dipicu banyak faktor lain. Karena bukan cuma masalah hormonal saja, tetapi juga faktor genetik, faktor lingkungan. Lingkungan di sini maksudnya lifestyle, paparan polutan lingkungan, itu juga sangat menentukan. Polusi juga ya dok ya? Betul, polusi itu termasuk asap rokok, kendaraan bermotor, bahan-bahan kimia, pestisida, ya mikroplastik. Juga sekarang kan banyak tuh mikroplastik ya. Itu juga mempengaruhi perjalanan si endometriosis ini. Ya, makin cepat, makin grow up cepat ya. Iya, aku ingat waktu itu dok, waktu aku di awal kali kista ovarium itu kan awalnya tuh cuma 9 cm dok. 3 bulan kemudian tiba-tiba udah jadi 12,9 aja. Dan memang harus diangkat saat itu juga waktu itu. Gitu. Terus aku juga rahimnya tuh kayak katanya sih, kata beberapa dokter di Bandung tuh, jadi kayak bentuknya tuh kayak bukan rahim normal ya dok ya? Iya. Jadi kayak dia lebih membesar dan biasanya kalau adeno itu dia bengkok ke belakang, retrofleksi tapi yang bengkok banget, kita ke belakang ya dok? Iya, ke belakang. Kita nyebutnya itu question mark. Question mark itu kayak rahim yang bentuk tanda tanya. Endometrial line-nya itu yang biasanya begini, dia tuh jadi begini gitu.
Oh iya. Itu menandakan perlengketan yang hebat dengan usus buangan kotoran yang di belakang. Kenapa bengkoknya ke belakang? Karena dia tertarik dengan perlengketan usus buangan kotoran yang ada di belakang. Karena itu khas banget kalau adenomiosis, nyerinya itu ke arah ke arah bokong, ke arah area anus sini ya, anus, bokong, punggung belakang sinilah bawah banget, sini. Dok, Iya. Itu khas banget nyeri adenomiosis. Dan ngomongin perlengketan, Dok, kemarin kan berarti aku juga ada perlengketan ya. Iya. Nah, pertanyaan besarnya kan dokter tuh kan ahli bedah laparoskopi ya. Tapi aku kemarin nggak dapet tuh laparoskopi, Dok. Aku harus laparotomi yang lumayan tuh kan sakitnya. Itu kenapa sih, Dok? Jadi pertimbangan pemilihan tipe operasi itu biasa ditentukan oleh dokter yang akan mengoperasi bergantung pada banyak faktor lainnya. Ya. Jadi riwayat Novi sudah operasi sebelumnya yang dulu itu yang kista itu tuh sudah menimbulkan resiko perlengketan tersendiri. Semua operasi yang modelnya bedah gitu ya. Sesar itu, juga, Dok? Iya, sesar juga termasuk operasi yang menimbulkan perlengketan sebetulnya karena operasi black. Itu menimbulkan perlengketan hebat. Kemudian adenomyosisnya sendiri menimbulkan perlengketan juga. Jadi ibaratnya udah double-double nih faktor yang menimbulkan perlengketan, makanya perlengketannya tuh luar biasa hebatnya. Ya, kemudian lagi adenomyosisnya Novi itu sudah sampai ke bawah, ke area mulut rahim ya, ke area serviks dan sekitarnya. Nah, area serviks dan sekitar ini kalau kita laparoskopi itu sebenarnya approach-nya itu lebih ideal kalau adenomyosisnya belum lebih dari pusar atau 1 jari bawah pusar dan area serviksnya bersih. Bersih itu maksudnya adenonya nggak nyampe ke area serviks bawah ya. Kalau itu ideal kita pakai laparoskopi. Tetapi kalau untuk kasus Novi udah adenomiosisnya besar, perlengketannya juga hebat. Kemudian yang paling menentukan sih karena sudah sampai ke serviks itu. Makanya saya kemarin angkat juga ya, Dok ya. Iya, makanya saya putuskan daripada nanti berkelanjutan lagi nyerinya, tiap kali hubungan juga nyeri karena adenomyosis di serviks itu juga bisa membuat hubungan terasa nyeri. Nanti kualitas hidup terganggu lagi setelah operasi. Jadi mendingan kita laparotomi aja. Yang penting operasi bisa optimal tercapai tujuannya gitu. Iya, pantesan, Dok. Aku juga tadinya mau ngejar robotik itu kan, tapi nggak dapat juga tuh waktu di memang nggak disarankan untuk itu ya karena perlengketannya gitu ya, Dok. Nah, untuk teman-teman yang di sini juga mungkin pengen tahu, Dok, terapi apa sih sebenarnya untuk endometriosis dan adenomyosis untuk yang awal gitu ya, Dok ya, karena mungkin banyak juga yang lagi berjuang untuk garis 2 ya, Dok ya. Iya, betul. Jadi sebetulnya videonya ada di YouTube channel saya. Nanti kalau sempet klik link bio IG, lihat episode 20 dan episode 30. Itu saya bahas tentang promil pada adenomyosis ya. Jadi promil pada adenomyosis tentunya tergantung dari ukuran dan letaknya serta jenisnya adenomyosis tersebut. Oh, ada jenisnya. Iya, betul. Adenomyosis itu sebetulnya ada 2 jenis. Yang satu jenis fokal. Fokal itu bahasa lainnya tuh adenomioma, campuran antara adeno dan mioma. Batasnya tidak jelas tapi masih bisa terlihat jelas dengan USG. Ya, adenomyosis fokal namanya. Itu sangat baik, kita bisa reseksi dengan lebih bersih lah gitu ya. Karena ada batasnya. Iya, 70-80% gitu adenomioma kita bisa reseksi. Tetapi kalau adenomyosis diffusa itu blur dia, menyebar, berdiffuse gitu. Sama seperti punyanya Novi. Itu tuh dia sudah blended dengan otot rahim tanpa sedikit pun ada batas jelas yang bisa terlihat. Jadi kalau kita masuk pun kita lihat rahim bentuknya yang besar begini, nggak ngejendol gitu loh maksudnya. Ya. Kalau adenomyosis yang fokal dia masih membuat jendolan. Tapi kalau yang blur dia menyatu blended. Jadi ukuran rahim normal tapi besar gitu karena sudah jadi satu. Nah, kalau jenis yang diffusa biasanya lebih susah ya. Angka kehamilan juga lebih kecil. Menurun ya, Dok ya? Iya. Juga balik lagi tergantung cadangan sel telur saat itu. Nah, itu juga menentukan. Iya. Jadi banyak faktor. Banyak faktor ya, Dok ya. Jadi kita bisa lihat bukan cuma dari penyakitnya aja, tapi pendukungnya kayak sel telurnya. Betul, faktor-faktor lain. Iya, aku juga waktu itu sempat pengen berharap gitu sel telur aku di atas angka 1 gitu kan. Maksudnya biar bisa langsung berjalan ke IVF kan, Dok. Tapi kan saat itu cuma 0,2 jadi nggak bisa lanjut gitu. Jadi kan teman-teman juga ada yang pernah tanya ke aku, memang kalau adenomyosis tuh endingnya akan angkat rahim gitu. Aku bilang enggak kan, hanya itu kan maksudnya dilihat dari kondisi banyak seseorang faktor, juga ya, Dok ya gitu.
kondisi orang itu kan beda-beda. Apalagi kalau ngomong tentang promil, fertility ya, itu banyak banget faktor yang berpengaruh. Mulai dari usia, kadar AMH atau cadangan sel telur, penyakit-penyakit penyertanya apa. Belum lagi nanti kalau ngomong faktor suami nih, spermanya bagaimana, ya, level hormon dan yang lain-lainnya itu juga menentukan angka keberhasilan promil. Jadi ya agak complicated memang kalau kita bicara ke arah situ karena tidak ada satupun kasus adenomyosis yang bisa persis sama tuh. 20 tahun saya praktek di bidang ini tidak ada satupun. Iya, selalu pasti ada satu faktor yang berbeda. Jadi jangan membandingkan dirimu dengan yang lain. Nah itu ya dok ya. Iya betul, tidak ada yang sama. Kan kadang orang jadi takut juga gitu kan. Aduh aku takut nih, aku kayak sakit kayak Tenovi misalnya, terus jadi nggak mau cek ke dokter atau gimana, kan beda-beda ya dok ya. Betul. Sakit juga, sakit menstruasi juga bisa dengan beberapa faktor juga gitu kan dok. Terus kemarin dok aku mau tanya, yang waktu lagi tindakan itu dokter ada kesulitan nggak sih karena perlengketan aku yang dokter bilang parah itu ya gitu. Terus waktu kemarin tuh aku sempat disuntik tuh kayak 2 kali gitu. Penekan hormon Amorelin waktu itu ya. Itu waktu gimana dok? Waktu tindakan suntikan penekan hormon itu sebetulnya untuk mengurangi penderitaan nyeri juga sih, karena setelah suntikan kedua biasanya pasiennya nggak mens ya. Kalau nggak mens berarti nggak sakit, jadinya lebih mending lah, dan perdarahannya juga langsung stop supaya HB-nya juga lebih irit gitu ya waktu kita operasi. Nah waktu operasinya Novi itu memang tingkat kesulitan terbesar karena perlengketannya itu. Ya, seperti kita ketahui di area kiri kanan serviks atau mulut rahim itu berjalan saluran kencing. Ya. Nah, saluran kencing ini pada beberapa adeno yang parah banget itu kadang-kadang merembet ke arah saluran kencing ini, bikin bengkak ginjal yang ada di atasnya. Tapi untuk kasus Novi, untungnya dia belum menyumbat 100% lah gitu ya. Jadi ginjal masih belum bengkak. Tetapi memang kesulitannya waktu itu kita harus rilis kan. Saluran kencing itu dijepit oleh jaringan sekitar mulut rahim. Nah itu harus hati-hati banget, jangan sampai kita nyenggol gitu ya si saluran kencingnya ini. Jadi kita mesti bebaskan secara hati-hati, sabar aja, telaten gitu. Ya apalagi usus-usus juga nimbrung gitu di situ. Banyak yang nimbrung soalnya waktu Novi. Jadi ada ceritanya di situ ya dok, yang memisahkan perlengketan. Karena kan untuk mengangkat rahim, organ-organ sekitar yang menempel di rahim harus dipisahkan dulu, baru rahimnya bisa diangkat. Makanya kemarin aku anestesinya double dok. Anestesinya kan waktu yang awal umum dan spinal ya. Tapi itu anestesi yang terbaik itu. Pasiennya rileks, usus-usus juga rileks, kamu tidur relax gitu nggak stres, nggak dengar kelontengan gitu ibaratnya bangun tuh operasi udah beres. Dan biasanya sih kalau saya di sini kita tambahkan lagi anestesi tambahan yang disuntik di kiri kanan sini, tap block namanya, untuk membantu mengurangi nyeri pos operasinya. Juga analgetik yang di drip ya, lewat infus, lewat intravena, itu lumayan lah. Yang nggak enak memang 24 jam pertama. Pusingnya tuh dok ya, mual ya. Iya, tapi sesudahnya ya mendingan lah dari hari ke hari, tambah pulih gitu ya. Oke dok, ini kita langsung aja kali, itu udah banyak banget nih pertanyaan dari teman-teman dok, itu udah banyak banget. Kita coba bacain secara ini aja ya dok ya, acak aja ya dok. Iya, acak aja. Ini ya, apakah adenomiosis ada yang hamil dok? Pertanyaannya. Oh ada aja. Baru-baru ini ada adenomiosis yang hamil, ada juga yang sedang kontrol rutin ke saya ada. Treatmentnya seperti apa dok? Treatmentnya sama seperti orang hamil biasa aja, cuma memang kita harus hati-hati memantau tiap kali USG kan, kalau hamil kan kita USG. Tiap kali kita pantau perkembangan adenomyosisnya, terutama dengan pembesarannya. Tapi biasanya rata-rata pada ibu hamil adenomiosis itu stagnan di ukuran tersebut. Nggak grow up ya dok. Nggak grow up. Paling nanti kalau hamilnya makin besar, kita mesti lihat posisi janinnya bagaimana. Kepala bisa turun nggak di rongga panggul. Kadang-kadang adenomiosis bisa karena dia adanya di bawah juga, menghalangi turunnya kepala bayi masuk ke rongga panggul. Ya kalau kayak gitu ya lahiran sesar lah gitu ya. Tapi ya moga-moga sih kalau kontrolnya rutin, vitaminnya juga diminum, instruksi dokter dijalankan, semuanya bisa aman lancar. Ya balik lagi ke faktor pendukung lain juga ya dok ya, kayak sel telurnya segala macam ya dok ya. Iya. Ini dok, ada dari
aduh namanya susah disebutin. Apakah dengan histerektomi akan menjamin di kemudian hari tidak menimbulkan nyeri dikarenakan sel endometrium pasti telah menyebar? Apakah dengan histerektomi akan menjamin di kemudian hari tidak ini lagi? Jadi kalau ngomong soal jaminan, di dalam dunia kedokteran satu-satunya dunia yang tidak bisa memberikan jaminan 100% itu adalah kedokteran. Karena tidak ada 1 tambah 1 sama dengan 2 persis tuh di kedokteran itu nggak ada. Karena badan manusia bukan badan robot. Jadi contoh nih, 2 orang sama-sama sakit tifus lah, obatnya kan sama tuh ya, Cipro. Sama-sama obatnya sama, tapi yang satu bisa meninggal, yang satu survive gitu. Itu bisa banget gitu, hasilnya beda itu bisa banget. Jadi dokter hanya mengupayakan yang terbaik ya. Urusan jaminan yaitu di tangan Tuhan, gak ada yang bisa kasih jaminan 100%. Tetapi memang kalau sudah rahim diangkat, ya endometriosis atau adenomiosisnya sudah hilang, dia tidak akan muncul lagi. Tetapi harus diingat, kalau masih punya indung telur atau ovarium, harus dilihat-lihat ovariumnya. Karena muncul kista endometriosis misalnya bisa di ovarium yang ditinggalkan tersebut. Tetapi kan kalau langsung kita angkat langsung menopause. Nah itu kan dilemanya sebetulnya di situ. Jadi pilihannya sih biasanya karena saya juga penyayang ovarium, biasanya kita tinggalkan untuk quality of life. Ya, untuk kualitas hidup ovarium tetap saya tinggalkan. Tetapi ya harus USG per 6 bulan untuk dilihat-lihat. Kalau muncul kistanya lagi dalam bentuk yang kecil, kita cepat tekan hormon lagi. Gitu ya. Jadi nggak perlu operasi lagi harapannya. Iya, jangan sampai operasi lagi. Iya, jangan sampai operasi lagi, maunya begitu. Tapi dok, seandainya nih ya, ada lagi kista di ovarium, maksudnya udah nggak bisa ditekan hormon nih, harus tindakan, itu bisa laparoskopi? Diupayakan bisa, tergantung faktor-faktor yang lainnya. Tetapi kalau kistanya masih kecil, harusnya ditekan hormon, dia terkontrol. Mungkin hilang nggak bisa, tapi kalau kista endometriosis kecil, kita bisa awasi USG per 6 bulan, dia tetap stagnan di ukuran tersebut, sebetulnya nggak perlu diapa-apakan lagi. Nah dok, ini ada lagi namanya Ovio. Dok, kalau sudah IVF 2 kali, gagal, sudah OP juga 2 kali, dengan riwayat adeno dan low AMH. Untuk next IVF, harus gimana dok? Ada adenonya, padahal sudah long protokol suntik 3 analog sebelum embrio transfer. Jadi udah 2 kali gagal, 2 kali operasi juga dok, adeno. Jadi perjalanannya udah panjang ya ceritanya ya. Jadi memang ya fertility itu kan sekali lagi usaha dan doa ya. Kalau pasiennya mau tetap usaha, biasanya kalau saya ya sebagai dokter ahli fertility, saya kasih tahu pasiennya, Pak, Bu, ini angka keberhasilan IVF sudah kurang dari 5% ya. Jadi kalau dibalik, kalau angka keberhasilan 5% berarti angka kegagalan 95% gitu. Tapi kadang-kadang ada juga pasien yang tetap mau gitu ya, anggap last effort lah dok gitu ya. Oke, kalau kayak gitu pilihan pasien, saya temenin gitu. Ya, tetapi harus ada di kepala pasien. Jadi jangan berharap terlalu banyak gitu untuk keberhasilan. Jadi kalau ikut promil itu jangan berharap terlalu tinggi, ya lepas aja, ya jalan Tuhan yang terbaik. Kalau Tuhan kasih yang terbaik menurut Tuhan saya mesti hamil, pasti dikasih hamil. Kalau enggak ya sudah lepas legowo gitu. Jadi nggak stres. Jangan terlalu jangan dipasang target. Aduh saya harus hamil gitu. Nah itu bahaya kalau kayak gitu. Stres berlipat-lipat. Iya nanti kalau tidak tercapai depresi, lebih nambah penyakit lagi nanti. Nah ini dok, ada lagi nih sama kasusnya. Kak, aku endometriosis kedua, udah harus OP lagi, dan gejala aku flek terus menerus. Itu gimana nih dok? Udah 2 kali juga nih kayaknya. Endometriosisnya adeno nah, atau kista endometriosis bentuknya? Nggak disebut ya? Iya, nggak bilang dok. Oke deh, jadi kalau dilihat dari perjalanan penyakit endometriosis ya, endometriosis ini penyakit yang gampang banget kambuhnya, ya. Rata-rata endometriosis itu dalam waktu 6 bulan setelah kita operasi itu pasti nongol lagi. Ya, kista diangkat yang sebelah kanan misalnya, ntar 6 bulan nongol lagi dia sebelah kiri, atau di sebelah kanan lagi dalam ukurannya yang kecil, kista yang lain. Ya, itu sering sekali endometriosis itu kambuh. Karena itu makanya golden period kalau
Pasien-pasien endo mau hamil itu hanya 6 bulan dibatasi. Setelah siklusnya balik lagi. Iya. Ya, hitungannya cuma 6 bulan. 6 bulan Karena tuh di harus atas- kejar-kejaran Iya, sama hamil ya dok ya. betul, Kalau- betul. Jadi hamil harus ditarget tuh. Ya, jadi ya kalau mau tetap usaha hamil, segeralah ya. Segera dikejar. Iya. Oke, ini banyak banget dok. Keren, Sampai dok. pusing, Aku pilihin ya. Mana ya dok ya? Nah ini, kalau durasi mens lebih lama dari waktu normal dan warna cenderung lebih pekat atau gelap, karena apa ya dok? Dan apakah polip rahim sama dengan endometriosis? Oke, polip sama endometriosis itu beda banget. Ya, itu dua penyakit yang berbeda. sangat berbeda. Kalau polip itu benjolan di dinding dalam rahim. Biasanya ukuran kecil-kecil ya, nggak terlalu besar lah. Tapi ada juga polip yang besar. Saya pernah dapat polip ukurannya 6 cm itu ada ya. Tetapi polip yang kecil-kecil ini meskipun kesannya nggak terlalu mengganggu ya, tapi dia menghambat implantasi atau tertanamnya janin di rongga dalam rahim tersebut. Ya, saya suka sering bilang tuh, ibarat benih tertanam jalannya berbatu-batu, lebih susah dia tertanamnya. Jadi punya polip kalau mau hamil wajib diangkat. Kecuali nggak mau hamil dan nggak ada keluhan gitu ya, kita masih bisa observasi lah. Ya, suatu waktu kan polip itu kan growing juga sebetulnya dia, tambah banyak, tambah besar. Mungkin nggak seagresif endo. Nah, betul. Kalau endometriosis itu udah agresif banget deh penyakit. Karena endometriosis itu sebetulnya sifatnya sama seperti kanker. Ya, walaupun secara patologi dia masih jinak sebetulnya. Tetapi ada kan persentase kecil beberapa endometriosis itu berubah ke arah kanker ada. Ya, karena sifatnya mirip banget, menyebar dan berinvasi dia masuk. Aduh merinding dok aku. Iya, Bener aku merinding banget. kayak cerita horor dong. Kenapa endometriosis itu sakit? Karena dia selain membuat perlengketan ya, dia itu juga menginvasi sel-sel saraf sebetulnya. Makanya tadi yang saya bilang soal jaminan tuh dok, jamin nggak kalau udah angkat rahim pasti bebas dari nyeri? Nggak bisa jamin, karena ada pada beberapa endometriosis yang parah, sel-sel saraf di otot panggul ini, iya udah kena, itu meskipun angkat rahim dia akan tetap sakit. Iya, aku kalau sakit pun memang ke panggul dok, sakit banget. Iya, Ya Allah, ini ke semua daerah sini tuh udah nyeri Iya, banget. kalau khas banget tuh sampai ke paha bagian dalam Iya ya dok, biasanya bener, iya paha, kayak terus begitu. ke vagina Iya. kayak turun banget. Iya. Ya Allah itu Penderitaan aja, banget ya. penderitaan banget itu. Mudah-mudahan udah terbebas ya dok ya, aku kan udah nggak menstruasi lagi nih. Iya, udah lebih mending ya sekarang Iya. ya, udah nggak terlalu sakit Iya. lagi ya, Nok. Teman-teman juga kayaknya maksudnya masih banyak yang tanya kenapa sih kalau abis angkat rahim tuh dikiranya masih mens aku gitu. Kalau habis angkat rahim udah pasti nggak mens ya, karena darah menstruasi itu kan berasal dari luruhan si dinding dalam rahim, ya, Meluruh. akibat hormon dari indung telur. Iya. Jadi hormon dari indung telur atau ovarium membuat tebal dinding dalam rahim, dia rontok, jadi darah mens. Itu prosesnya menstruasi terjadi. Jadi kalau rahim diangkat, nggak ada lagi dong yang luruh, ya kan? Tetapi hormon yang diproduksi indung telur kan tetap masuk aliran darah, beredar ke seluruh tubuh. Harus diketahui ya, fungsi hormon ovarium itu bukan cuma sekedar bikin mens, ya. Dia ke kulit, bikin kulit tetap licin, Tulang, ya ke muka, kulit muka, ke tulang, nggak osteoporosis. Ke otak tetap ini ya, tetap nggak demensia gitu ya, ya nggak insomnia, payudara tetap kenceng, ya vagina tetap moist, hubungan suami istri juga tetap oke, libido juga tetap oke. Itu fungsi hormon tuh kemana-mana seluruh bagian tubuh. Kecuali udah menopause ya dok ya. Iya, balik lagi, kecuali udah menopause. Jadi orang angkat rahim, indung telur masih ada, tidak akan menopause dini. Kayak kondisi aku ya dok ya. Iya. Kondisi aku di Menopause nanti sesuai dengan penuaan alami pada indung telurmu itu. yang AMH itu. Iya, yang indung telurnya Iya. ini, penghasil hormonnya iya. ini. Nah kalau misalnya Iya. AMH 0,2 berarti itu udah hampir menopause dong dok. Udah jangan dipikirin dulu. Ada juga MH 0,2 menomnya bisa 10 tahun, 20 tahun Karena lagi, ternyata moga-moga ya. Premenopause tuh panjang, ada yang panjang juga Iya, ya dok ya, betul. sampai 8 tahun. 10 Betul. tahun ya. Jadi perempuan premeno itu udah dimulai dari 40 tahun ke atas sebetulnya. Ya, 40 ke atas itu udah masuk usia premeno. Tapi premeno ke meno itu masing-masing orang sangat bervariasi. Ada yang di atas 10 tahun, di atas 20 tahun bisa.
Ya, tergantung lifestyle-nya. Iya. Sekali lagi balik tuh, genetik, berarti lifestyle. Harus gimana nih dok? Harus hidup sehat. Hidup sehat. Cek ya ciri-ciri makanan sehat sama healthy lifestyle di YouTube channel saya. Soalnya sekarang banyak banget kan makanan yang kelihatannya Junk food sehat, banyak, padahal betul. kan nggak tahu ya dok ya. Nah, Berarti itu memang harus yang fresh yang kita masak di rumah Betul, misalnya, kayak gitu sesuai ya. dengan bentuk aslinya di alam kalau saya bilang. Iya. Nah ini dok ada lagi jika terjadi penebalan dinding rahim, haid ngeflek terus dan indung telur ukuran kecil saat hitungan masa subur bagaimana dok? Penebalan dinding rahim, begitu haidnya ngeflek terus dan indung telur ukurannya kecil, jadi ngitung masa suburnya kayak gimana? Oke, jadi masa subur itu tidak bisa dihitung pada siklus haid yang tidak teratur. Itu harus diingat ya. Jadi kalau pada siklus haid yang tidak teratur atau siklus haid Ngacak. itu ngacak itu nggak bisa dihitung, nggak bisa ditentukan, ya. Paling kalau mau USG kita lihat nih, kalau USG kan kelihatan ada folikel dominan namanya, sel telur yang besar, sama triple line dari endometrium atau dinding dalam rahimnya itu kita bisa lihat, itu pertanda masa subur biasanya. Tetapi pada siklus yang tidak teratur itu sulit, kalau berdasarkan hitungan itu nggak bisa. Ya, itu hanya bisa diaplikasi pada siklus haid yang teratur. Siklus haid normal itu 28 sampai 35 hari. Di bawah 28 dan di atas 38 hari itu tidak normal. Tidak normal ya. Ya. Yang namanya siklus haid itu jarak dari hari pertama mens bulan ini ke hari pertama bulan berikut. Itu yang namanya siklus haid ya, bukan tanggalnya. Bukan tanggalnya, tanggal pasti bisa beda-beda tiap ya? bulan. Kadang maju, kadang mundur. Iya, menstruasinya. betul. Jadi begitu pas menstruasi hari pertama itu sudah dihitung ya dok ya? Iya, Sampai menstruasi ke yang hari berikutnya. pertama itu H1 ya, sampai H1 bulan berikut itu lamanya siklus haid yang normalnya 28 sampai 35 hari. Berarti kalau begitu di USG ada telur yang besar itu berarti lagi masa subur atau? Iya, biasanya begitu. Biasanya masa subur atau telur besar itu bisa dilihat pas USG H11. H11. Iya. Berarti kalau misalnya selesai menstruasinya 7 Dihitungnya dari hari pertama ya. H1, H11-nya itu USG untuk lihat sel telur. Oke. Iya. Nah, ini ada lagi dok. Banyak sih dok sebenarnya, maaf ya teman-teman kalau banyak yang kelewat. Aku harusnya ini random nih. Dok, saya endometriosis mau FET itu ini ya embrio, FET, frozen embryo transfer. Embrio transfer ya. FET kan? Apakah Iya. apakah aman? Ada endo? Aman-aman aja. Kan dengan seorang dokter ahli kan frozen embryo transfer. Iya. Itu Jangan sama baru- yang bukan dokter ahli. Aman enggak? Itu baru diambil ini ya dok ya. Jadi kalau frozen embryo transfer itu embrionya udah ada dari siklus sebelumnya disimpan gitu. Jadi kita tinggal masukin aja, namanya frozen embryo transfer. Tinggal ditowing, dicairkan, terus masuk ke pakai kateter embryo transfer ya, masuk ke dalam rahim. Sesuai siklus yang ditentukan sama dokter ahli, sudah dihitung itu biasanya. Itu kita tinggal banyakin doa aja ya teh. Gitu. Iya, cuma bisa doa kayak gitu. Itu bener udah las banget tuh kan, udah Iya. tinggal masukin, bisa berkembang nggak gitu kan Iya. di janin. Itu di luar manipulasi manusia. Iya betul. Iya. Karena itu saya bilang fertility itu usaha dan doa, karena hasil tidak ditentukan oleh dokter maupun pasiennya, udah semata-mata di tangan Tuhan. Kita cuma bisa doa doang setelah itu. Setelah itu karena Iya, udah mau- maksimal banget Iya, ya mau ikhtiar nempel kita atau ya dok enggak, ya. hamil Iya. enggak, itu tergantung dari sana. Mau ada endo, mau nggak ada, kalau Iya, misalnya lagi betul, emang nggak iya. nempel ya nggak nempel ya dok. Betul. Nah ini dok mau tanya, saya rahim sebelah kiri kadang suka sakit kalau mau mens, itu kira-kira kenapa ya dok? Rahim sebelah kiri sakit ini masuk episode 6 tuh YouTube channel saya. Mengapa sering nyeri perut bawah? Ya, jadi untuk tahu penyebabnya USG transvaginal dengan dokter ahli untuk dilihat apakah ada kista endometriosis sebelah kiri tersebut. Karena area kiri bawah sini ini nih banyak saluran kencing juga di kiri, usus buangan kotoran juga di kiri. Ya, nyeri itu bisa macam-macam, mulai dari kista endometriosis misalnya, atau kista bukan endometriosis tapi dia terpuntir, kepelintir atau Kepelintir. terinfeksi, Iya. itu bisa. Atau misalnya ada perlengketan-perlengketan usus di area situ, atau ada infeksi saluran kencing juga bisa. Atau adneksitis, penyakit radang panggul, Oh, radang itu juga panggul bisa.
atau hamil nggak ketahuan, hamil di luar kandungan nggak ketahuan misalnya ya, dia merasa tiap bulan mens tapi tahu-tahu hamil nggak ketahuan gitu, hamilnya di luar kandungan, itu juga bisa bikin nyeri. Jadi ya untuk membedakannya matanya itu cuma USG aja buat lihat ke dalam, USG-nya juga USG yang lewat bawah, vagina. Karena kalau nyeri itu banyak banget, jadi nggak bisa kita cuma baca-baca aja kan dok. Iya, nggak bisa. Aku nyeri bagian ini terus cuma baca doang nggak bisa. Iya, nggak bisa. Langsung periksa aja dok ya. Makanya kalau banyak yang nanya, dok saya keputihan ini perdarahan ini nyeri perut ini. Saya selalu jawabnya cek ya ke SPOG ya, karena matanya itu cuma USG, nggak bisa cuma by chat gitu lah. Nanti kalau saya salah mengartikan atau salah kasih obat, pasiennya kenapa-napa, SIP saya dicabut. Iya, bahaya ya no. Iya, karena diagnosa tuh harus benar-benar lihat dari data betul, ya dok ya. Betul, harus lewat pemeriksaan. Nah ini dok, assalamualaikum Teh Novi, salam kenal, aku Fitri dari Jakarta Timur. Maaf mau tanya dokter, aku kok ini lanjutannya mana ya dok ya? Oh iya, saya didiagnosa PCOS tahun 2020 setelah promil dengan jaga pola makan dan regulasi haid. Alhamdulillah saya hamil pasca melahirkan dengan metode sesar. Saya memutuskan untuk menggunakan KB IUD ya dok ya. Tetapi haid saya kembali tidak normal, kadang nggak pasti tanggalnya, bahkan pernah tidak haid dalam 1 bulan. Apakah saya masih masuk kategori PCOS lagi atau karena pengaruh KB IUD? Oke. Jadi PCO, bagi penderita PCO cek YouTube channel saya episode 12 ya, yuk kenalan dengan PCO. Jadi PCO ini mekanisme hormonalnya itu membuat sel telurnya tidak membesar. Sel telur banyak, AMH rata-rata PCO itu tinggi-tinggi ya, tapi tidak ada satupun yang menjadi folikel dominan membesar. Siklus haidnya itu jadi tidak jalan. Kita bilang siklus yang tidak berovulasi. PCO ini sama ya, dia akan tetap ada, sama seperti diabetes contohnya ya. Dia cuma bisa kita kontrol, tapi dihilangkan sama sekali tidak bisa. Selama kontrolnya ketat, teratur, disiplin, PCO itu nggak manifest ya dia. Mens bisa teratur, hidup kalau selama hidup sehatnya benar-benar jaga disiplin normal ya. Lagi ya dok ya. Iya betul. Tetapi begitu kontrolnya lepas, banyak makan gula, misalnya kurang olahraga, lemak badan naik lagi, resistensi insulinnya balik lagi, pasti mensnya mampet lagi dan PCO-nya balik lagi. Jadi terlepas dari urusan udah punya anak atau belum, tetap aja PCO bisa balik lagi kalau lifestyle-nya nggak dikontrol gitu. Jadi harus tetap kontrol dari lifestyle-nya juga dok ya, untuk setidaknya balik ke normal lagi deh ya gitu kan, siklus haidnya. Nah aku ada temen aku nih dok, 5 tahun nggak mens karena PCOS, berat badannya juga naik gitu. Nah itu treatmentnya berarti harus apa tuh dok? Harus datang ke dokter ahli ya, harus datang ke dokter ahli dulu tuh dicek tuh bener nggak karena PCO-nya, karena ada juga dok, karena 7 AMH-nya. Ya, karena AMH 7 atau ke atas itu sel telur susah banget dibikin besarnya, meskipun kita stimulasi biasanya. Kadang-kadang perlu laparoskopi, ovarian drilling tuh, yang sel telurnya ovariumnya dibikin di drilling ya, dibikin kayak buah mengkudu. Pakai laparoskopi, ditusuk-tusuk ya gitu, ditusuk di laser gitu, ya supaya hormonnya lebih seimbang, AMH-nya juga turun jadi sel telurnya lebih mau dibikin besar. Jadi laparoskopi dulu ya. Ya, kalau pada kasus AMH yang setelah distimulasi sel telurnya tetap nggak mau besar juga, ya terlalu banyak gitu sel telurnya, AMH-nya terlalu tinggi, baru kita LOD. Tapi biasanya kalau saya lebih cenderung menghindari operasi. Jadi kita coba pakai suntikan dulu, suntikan stimulan, ya, pakai gonadotropin untuk stimulasi, ya, untuk stimulasi ovum. Jadi jangan pakai obat makan, levelnya naikin, jadi suntikan. Kalau pakai suntikan tetap gitu dia nggak mau besar juga, baru kita LOD. Berarti tetap harus diet juga nggak dok? Iya. Diet, ya? lifestyle itu tuh terapi lini pertama untuk semua kasus PCO. Jadi semua pasien PCO itu harus diet sehat dan berolahraga. Meskipun badannya kecil. Iya, kan banyak juga betul, PCO. Betul, di PCO kecil. Banyak. Itu lebih susah lagi juga itu sel telurnya dibikin besar. Ya, jadi lemak tubuh nggak boleh terlalu banyak ataupun terlalu sedikit. Ya, jadi harus tercapai berat badan yang ideal harus dicapai. Banyak juga tuh dok ya kasusnya PCO ya. Iya, PCO dan endometriosis lah itu banyak banget memang. Nah ini dok, apakah benar konsumsi pil KB bisa meredakan nyeri haid?
Oke, bisa jawabannya. Ya, pil KB meredakan nyeri haid bisa. Tetapi untuk kasus endometriosis sebetulnya agak kurang pas kalau dikasihnya pil KB. Karena pil KB kombinasi itu mengandung hormon estrogen dan progesteron. Betul. Jadi kalau saya pribadi, karena pengaruh faktor estrogen pada perjalanan endometriosis itu sangat kuat, lebih baik kalau kita kasih progesteronnya saja tanpa estrogen. Itu banyak pil-pil yang progesteron only, itu banyak. Ya itu bisa kita atur. Jadi kalau bisa jangan ada komponen estrogen. Tetapi kenapa ada beberapa dokter yang tetap memberikan pil KB gitu pada kasus-kasus adeno maupun endo? Karena pil KB itu lebih murah harganya. Secara budget dia lebih ekonomis memang, ya. Rasa nyerinya hilang, ya. Tetapi tentunya tidak menghilangkan adeno maupun endonya, ya. Hanya menekan adeno dan endo itu hanya hilang jika diangkat lewat operasi. Jadi pil-pil KB hormonal, terapi penekan hormon, itu semuanya bersifat sementara saja, menunggu sampai operasi bisa dilakukan. Oh, justru endo tuh nggak boleh terlalu ditambah lagi estrogen malah ya? Iya, maunya begitu. Harusnya idealnya seperti itu. Jangan ditambah lagi komponen estrogen. Tetapi harus aware juga ya bagi para adenomiosis yang punya miom juga. Jadi ada adeno, ada miom nih. Ya, di dalam rahimnya. Adenonya bisa tuh ditekan pakai hormon progesteron tersebut. Ya, pil yang mengandung progestogen only. Tetapi miomnya bisa tambah gede kalau dikasih progesteron tadi, gitu. Bermasalah juga ya. Iya. Jadi makanya minum obat tuh jangan sembarangan, jangan ngelihat tetangga gitu ya, tetangga saya adeno dikasihnya ini, gue ikut minum aja deh gitu, nggak usah periksa ke dokter. Jangan. Siapa tahu adenonya tipe beda, adeno plus miom gitu misalnya. Itu obatnya beda lagi, mesti hati-hati minum obat yang sama gitu ya. Oh, kemarin juga ada miomnya kan, Dok? Iya, miomnya kecil sih. Dan aku baru ingat nih, Dok. Jadi beberapa bulan sebelum operasi itu aku mulai begitu menstruasi itu keluar kayak lembaran-lembaran gitu, Dok. Aku nggak tahu sampai sekarang itu tuh apa. Jadi kayak ikan cumi, dokter. Aduh, aku kaget banget kok, kayak keluar tuh kerasa kan, maksudnya keluar yang sesuatu yang bukan sebelum operasi, Dok. Iya. Mulai kaget kan, ini apa nih keluar kayak gini, jadi kayak panjang gitu segini. Iya. Itu apa ya, Dok ya? Itu biasanya bisa manifestasinya sih bisa macam-macam ya, tetapi yang jelas itu adalah luruhan dari rongga dalam rahim. Kadang-kadang pada kasus adenomiosis, kenapa luruhan itu banyak sekali? Karena dinding dalam rahim itu sudah bertransformasi juga menjadi adeno. Ya, sudah terdesak oleh adenomiosis yang bulging ke rongga dalam rahim, sehingga lebih tebal dia biasanya ukuran rongga dalam rahim. Tebalnya si endometrium ini yang mau diluruhkan itu lebih tebal pada kasus adeno. Makanya pasien adeno cenderung coba perhatikan mensnya itu lebih banyak daripada yang dan panjang. Iya. Karena itu luruhannya ya bisa berlembar-lembar, bisa bergumpal-gumpal. Kadang-kadang pada beberapa pasien adeno bisa sampai keluar sesuatu yang ini apa sih gitu kan. Aneh banget. Ngeri pokoknya ya. Jadi perempuan tuh kayaknya susah-susah gampang ya, Dok ya. Banyak banget nih. Cuma di satu satu organ ya, satu organ satu aja ya, sistem, benar-benar kompleks banget ya permasalahannya. Tetapi yang menentukan kita perempuan atau bukan kan organ tersebut sebetulnya, ya. Organ yang memproduksi hormon perempuan ini. Karena itu saya bilang pentingnya pengetahuan kesehatan reproduksi untuk semua perempuan itu penting banget. Kita harus paham organ reproduksi sendiri supaya tahu bagaimana menjaganya. Bukan cuma yang sudah menikah ya, Dok ya. Oh iya. Yang malah justru dari gadis ya, Dok ya. Kita harus berbekal diri kan. Betul. Dan jangan takut ke objin. Iya, betul. Soalnya gini, Dok, kalau di kita tuh kayak belum nikah terus ke objin, kayak dilihatin ngapain nih, dikiranya kita hamil kayak gitu kan, Dok, tabu gitu kan. Nah, makanya kalau sekarang udah banyak informasi yang bisa kita dapat dari mana aja kan, Dok. Dari internet. Kalau dulu kan mungkin masih agak sulit ya, Dok ya. Memilih informasi juga harus hati-hati, harus dari dokter ahli ya. Betul. Jangan dari Google sembarangan yang nulis misalnya bukan dokter atau dokter yang bukan dokter ahli gitu ya. Informasinya bisa kurang dipercaya. Jadi cari dokter ahli.
Nanti coba cek YouTube-nya Dokter Caroline, di situ banyak banget ya dok ya, ada berapa episode ya. Pokoknya dikupas tuntas di situ, mau ada miom, endo dan lain-lain Ada playlistnya. Oh, ada playlistnya tuh malah. Jadi nanti PR-nya tonton aja nih YouTube-nya Dokter Caroline ya. Cari ilmu sebanyak mungkin ya. Ya betul dok. Karena ya memang kalau misalnya sudah ya sakit gitu kan. Ya gimana sih ya, kita harus cari ikhtiar terbaik lah ya dok ya. Betul. Apalagi ya nih, banyak banget nih sebenarnya dokter. Kita masih ada waktu ya dok ya. Masih santai kan? Masih. Teman-teman masih santai kan? Aku ini jauh-jauh lah dari Bandung ke Jakarta ketemu dokter Caroline. Kangen. Abis ini aku nggak kontrol lagi dok. Kalau ini aja check up indung telur aja. Check up indung telur boleh per 6 bulan, boleh per tahun, tapi sebaiknya per 6 bulan aja. Hasil tadi alhamdulillah baik ya dok ya? Baik banget. Saat ini masih oke kok. Kita pantau aja ya. Aku juga nggak ada keluhan-keluhan yang gimana gitu dok, kayak misalnya keluar darah, flek gitu, mungkin kayak di awal operasi tuh ada, tapi sedikit banget. Habis itu udah nggak ada lagi. Iya. Berarti bagus ya dok ya? Bagus. Tinggal ini nih pemulihannya kemarin lumayan lama juga. Nah ini dok, bismillah izin nanya dokter, saya sudah 3 kali sesar, sekarang setiap datang bulan cuma 3 hari, selesai itu normal nggak dok? Oke. Jadi mens 3 hari itu sebetulnya masih masuk kriteria mens normal. Ya, jadi mens itu kita nggak perlu banyak-banyak, 2-7 hari lah range mens itu masih normal. Ya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah organ dalam itu apakah ada miom, kista. Jadi sekali-sekali check up ginekologi itu harus rutin dilakukan untuk semua perempuan ya. Pap smear dan USG transvaginal, 2 itu harus dilakukan. Tidak cukup hanya pap smear saja, itu tidak cukup karena pap smear itu hanya untuk serviks atau mulut rahim. Tetapi yang di dalam itu bagaimana rahim, ada miom atau tidak, ada adeno tidak, indung telur ada kista atau tidak, ada calon kanker indung telur, misalnya itu hanya bisa dilihat dengan USG transvaginal, bukan USG perut. Kalau USG perut terhalang lemak perut dan usus-usus, tidak akan terlihat jelas. Jadi USG ginekologi itu harus transvaginal bagi yang sudah menikah. Yang bakal kanker itu bisa kelihatan juga dari transvaginal dok? Kelihatan. Bedanya gimana dok? Kelihatan. Jadi kista-kista tertentu yang menjurus ke arah kanker ovarium itu ada ciri-cirinya. Itu seorang dokter ahli bisa membedakan. Misalnya sekatnya tebal, ada bagian padat di dalam kista, isinya juga bukan kista yang jernih hitam gitu warnanya tapi butek ya. Dan pembuluh darahnya juga lebih besar dengan resistensi indeks bisa diukur dari pembuluh darahnya rendah ya. Itu menjurus ke arah kista yang ganas. Kalau udah menjurus gitu nanti baru dicek lebih lanjut ya dok. Dicek tumor markernya biasanya nanti. Kemarin juga aku agak tinggi tumor markernya, cuma itu karena ada benjol, adeno ya dok. Karena adenonya. Nah ini sebaiknya untuk USG transvaginal saat lagi haid atau tidak dok, untuk mengetahui adenomiosis atau endometriosis? Oh kalau adenomiosis mah anytime datang bisa terlihat. Jadi mau kalau lagi lanjut? Iya, enggak. Adeno itu mau stadium rendah pun itu terlihat. Nah, tentunya dengan dokter ahli ya, dokter ahli dan USG-nya juga yang bagus lah, gitu ya. 2 itu yang menentukan ketepatan hasil USG itu ditentukan oleh kompetensi dokter, jam terbangnya, sama USG-nya bagus enggak, mesinnya. Karena kan ada juga yang agak butek mungkin. Iya, agak blur. Nah ini dok mau tanya, kenapa saya kalau tidak haid pinggang sering sakit? Apakah ada kaitannya dengan adeno yang saya derita? Jadi di luar siklus. Di luar siklus ya. Jadi perjalanan endometriosis ini awal-awalnya memang nyerinya itu hanya saat haid saja, ya. Tetapi dengan berjalannya penyakit, ya dia menyebar, dia tambah besar. Di saat di luar siklus pun akan terasa sakit, gitu ya. Jadi jangan dibiarkan adeno itu atau endometriosis harus dikontrol dia, ya. Jadi segeralah konsultasi dengan dokter ahli supaya bisa mendapatkan obat-obat untuk pengontrolannya. Apalagi after menstruasi itu sakit banget dok. Iya, makanya ya. Kayak radang panggul, kayak apa semua kerasa gitu. Semuanya ya sakit. Nah kista coklat dok dan kista endometriosis apakah sama? Sama. Kista endometriosis itu penempatannya ada di ovarium gitu dok? Iya, sama kista coklat kista itu coklat juga di ovarium. Kenapa disebut
kista endometriosis itu kista coklat karena isinya tuh seperti coklat coki-coki gitu loh. Berarti aku kemarin coklat Iya, juga, Dok? ya kita sebutnya chocolate cyst ya, kalau bahasa Inggrisnya chocolate cyst ya. Tapi ya itu kisah endometriosis, sebutan endometriosis itu kisah coklat memang sama. Terus bisa pecah nggak, Dok? Kalau Bisa. misalnya bisa pecah ya? Bisa, kan ada tuh saya pernah posting Instagram, kista endometriosis besar, pecah dan terinfeksi. Yang pasiennya masuk dari UGD, dirawat di ICU sampai berapa minggu ya? 2 minggu kalau nggak salah, untungnya survive ya. Karena itu sudah Udah dalam bentuk beracun nih. nanah. Jadi yang cairan coklat tersebut karena dia terinfeksi berubah jadi nanah. Dan karena dia pecah, nanahnya kemana-mana. 5 liter itu kita keluarkan, kita cuci juga dari perutnya. Jadi takut ke organ lain juga kan, Dok? Iya, bisa. Menginfeksi organ Iya. lain ya? Jangan sampai deh terjadi. Jadi kalau punya kista, ya harus konsultasi lah dengan dokter ahli ya, jangan dibiarkan. Kalau kista di ovarium itu, kadang ovariumnya bisa diselamatkan atau enggak, itu tergantung dari Besarnya kista, iya. Karena itu, kista itu jangan dibiarkan besar baru dioperasi. Ya, tergantung dari jenisnya juga tentunya ya. Dan tergantung tujuan pasiennya mau hamil, atau sudah anak cukup, itu akan bergantung pada penentuan treatmentnya seperti apa. Yang kasusku itu 13 cm, berarti memang harus diangkat sama Iya, ovarium. harus diangkat. Karena apa? Karena letak kista itu sama dengan letak sel telur di ovarium tersebut. Jadi kalau kistanya makin besar, berarti kan sel telur makin terdesak dia, makin atrofi, banyak yang hilang jadinya. Apalagi endometriosis. Endometriosis itu kan memakan AMH dia. Oh iya, Dok. Diangkat atau tidak pun kista, Memakan penyakit AMH. endometriosis ini mengurangi AMH. Berarti emang aku dimakanin Mengurangi itu sama si Endo ya? Dimakan. Dimakanin terus kayaknya, Dok. Tapi aku juga dulu waktu habis operasi ovarium itu ya, Dok ya, dokter pernah bilang sama aku yang angkat yang operasinya itu bilang, kamu kayaknya bakalan susah nih punya anak gini-gini. Aduh, aku dari situ apa masa sih gitu kan, ya udahlah yang penting aku sehat kan waktu itu, Dok, karena emang takutnya ya itu pecah kan Iya, si iya, kistanya betul, kan, betul. makanya tindakannya harus segera gitu waktu itu. Ya gitu. Nah ini dok, yang menyebabkan siklus haid mundur itu apa ya? Saya habis nikah, siklus haidnya jadi mundur 35 hari, sebelumnya 28 hari. Jadi penyebab siklus haid mundur atau mens tidak teratur, nanti cek episode 5 ya YouTube channel saya, mengapa mens tidak teratur. Kebanyakan penyebabnya hormonal. Ya, tetapi hormonal apa? Biasanya karena siklus tidak berovulasi. Tidak ada sel telur yang besar dan pecah saat masa subur. Itu yang menyebabkan siklus haid tidak teratur. Nah, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan sel telur tidak membesar? Cari ya nanti video shortnya ya YouTube channel saya. Faktor-faktor yang menyebabkan sel telur tidak membesar. Antara lain kenaikan berat badan atau lemak tubuh. Itu bisa. Tidak berolahraga. Resistensi insulin. Resistensi insulin itu bakat sakit gula. Belum sakit gula, tapi ada bakat ke arah sana. Bisa ditentukan dari hasil laboratorium. Ada videonya resistensi insulin. Insulinnya ya. berarti tinggi. Betul. Gitu. Ada dan banyak faktor lainnya. Ya, itu bisa dilihat. Ya, pertama-tama tentunya kalau ada perubahan siklus haid, cek USG transvaginal juga untuk memastikan bagaimana rahim dan indung telur, ada nggak sesuatu di sana. Iya. Jadi benar-benar harus cek lah pokoknya sekarang ya, ada keluhan atau seperti apa ya, Dok. Betul. Ya. Harus aware kita ya, Dok. Iya. Nah ini ada lagi, Dok, saya PCOS dan endometriosis, suami oligoterazosperma ya, Dok. Apa bisa hamil alami, Dok? Bisa dicoba. Banyak tuh pertanyaan kayak begitu tuh di YouTube channel juga banyak, Dok. Saya begini-begini, suami gini-gini, bisa hamil nggak, Dok? Ya kalau kayak gitu bisa dicoba. Saya jawabnya. Pokoknya maksimalin dulu ya, Dok ya. Kalau misalnya mau caranya alami, ya udah kejar alami gitu ya, Dok ya. Apapun ini, kalau misalnya enggak, naik ke insem gitu ya, Dok ya. Terus naik lagi ke bayi tabung. Betul. Gitu. Jadi promil itu move on ya. Promil itu nggak nguplek di promil yang sama. Kalau itu nggak hamil-hamil juga, Anda move on, naik ke level yang lebih tinggi, itu aja. Pokoknya ikhtiarnya atau usahanya itu tetap gitu jalan terus. Doa tetap, usaha tetap, dan jangan terlalu banyak berharap, itu aja. Jadi kalau tahu-tahu hamil kan bahagia kan, kita happy ya. Tapi kalau nggak hamil ya nggak depresi juga ya, easy going aja.
jangan dianggap sebagai beban. Ya, jadi jalani promil itu dengan legowo itu intinya. Iya, 3 tahun pernikahan aku dok sempat kayak gitu loh, maksudnya sempat stres banget. Iya. Kayak pertama kali menstruasi tuh ngelihat pembalut tuh kayaknya pengen ngerobek-robek. Soalnya kenapa sih mens lagi gitu dok? Waktu 3 tahun pertama mungkin itu emang lagi fasenya ya, lagi harap-harap cemas gitu ya dok ya saat itu. Tapi udah kelewatin sih. Betul, karena memang rata-rata pasangan yang sedang promil itu berharap banyak dari promilnya. Karena itu yang bikin stres kalau gagal, insem gagal, bayi tabung gagal, stresnya luar biasa karena targetnya itu saya harus hamil tadi. Di saat tidak hamil jadi stres, depresi. Nah itu jadi lingkaran setan tuh, makin stres, hormon-hormon kan makin jelek tuh, menghalangi hormon reproduksi yang lain kan. Hormon stres itu menghasilkan hormon stres loh, itu menghalangi tuh perjalanan organ-organ hormon reproduksi yang lain. Makin gak bisa hamil, kayak lingkaran setan gitu muternya. Jadi orang kalau lagi promil itu harus happy, harus lega, enteng, pikiran maupun hati itu juga harus legowo. Itu penting. Jadi menurut aku baiknya kalau misalnya teman-teman mau mulai promil ya dok ya, jangan pas lagi ngebet banget. Iya dok, jadi harus tunggu dulu waktunya nih. Kayak waktu itu aku kayak sempat gagal, terus habis itu aku mulai move on lagi hampir 1 tahun gitu kan, mau ke bayi tabung itu lama banget. Nah di situ menata hati lagi deh gitu kan, biar pas begitu mau promil tuh kayak udah seger lagi gitu kan ya dok ya. Iya. Karena mempengaruhi banget. Jadi yang penting promil itu dilakukan juga bersama dengan seorang dokter ahli fertility ya. Jadi programnya itu lebih fokus dan terarah, nggak melebar kemana-mana gitu. Jadi fokus untuk kalau dokter konsultan fertility itu kan dia lebih fokus ke arah promil ya. Jadi bisa dipandu dengan lebih tepat. Dokternya juga nggak bingung, pasiennya lebih nggak bingung lagi jadinya. Iya. Gitu. Nah ini dok ada lagi ya, tuba sebelah kiri saya tersumbat, apa harus dioperasi dok? Nah, tergantung sumbatannya ada di mana. Tuba itu kan panjang, ada sumbatan distal, sumbatan proksimal, seberapa parah sumbatannya, ya. Jadi tuba tersumbat itu memang kasus sulit karena diameter tuba itu hanya 1 mili. 1 mili ya, 1 mili. Jadi bayangkan diameter 1 mili tersumbat mau dibuka gitu kan. Makanya saya bilang tuh di video saya, solusi tuba non paten judulnya ya. Paten. Usaha pembukaan saluran telur itu boleh dicoba dilakukan, tetapi harus diingat angka keberhasilan itu hanya 30%. Pakai gabungan antara histeroskopi tubal kanul dan laparoskopi. Atau histeroskopi saja cukup, tetapi harus HSG ulang setelah histeroskopinya untuk memastikan tubanya bisa kebuka atau enggak. Kalau ternyata nggak kebuka juga dan dua-duanya non paten, ya bayi tabung satu-satunya cara. Karena nggak ada jalan ya dok ya. Iya. Kalau satu masih terbuka, oke, boleh dicoba. Atau ternyata dia terbuka, tapi jangan ini ya, karena dia dalam waktu 1 tahun dia bisa nutup lagi. Jadi usaha hamil boleh setelah tuba terbuka itu 1 tahun tuh lamanya. 1 tahun nggak hamil juga, move on. Kalau nggak insem ya bayi tabung. Kalau masih ada tuba sebelah bisa masih coba insem. Tapi kalau dua-duanya non paten jadinya bayi tabung gitu. Nah itu tuh tersumbatnya karena apa sih dok? Macem-macem, tapi biasanya rata-rata infeksi. Tapi endometriosis itu juga sering membuat tuba tersumbat. Oh si endometriosisnya tumbuh di tuba gitu? Bisa, endometriosis tuba itu sering didapatkan. Pada kasus-kasus endometriosis itu bisa didapatkan, endometriosis tuba. Jadi tubanya bengkak, melendung kayak hidrosalping, tapi isinya cairan coklat endometriosis tuba. Banget. Dokter ini kita udah 1 jam nih, tapi belum semua nih kebaca. Mungkin masih ada 10 menitan lagi mungkin ya dok ya? Boleh. Nah, hidrosalping tadi itu berarti penyumbatan tuba ya dok? Hidrosalping itu tuba bengkak. Oh, tuba bengkak. Penanganannya selain antibiotik apa ya dok? Soalnya agak ganggu karena kan harus sholat. Oke, jadi begini, hidrosalping itu istilah untuk tuba bengkak, ya. Beda dengan tuba non paten, itu harus dibedakan. Itu ada tuh episode 32 yang terakhir dari YouTube channel saya, hidrosalping dan tuba non paten itu 2 hal yang berbeda. Jadi pada kasus hidrosalping tuba bengkak, bisa paten, bisa non paten tubanya. Jelas ya? Bisa tersumbat, bisa nggak tersumbat meskipun dia bengkak. Ya. Tetapi harus diingat pada kasus hidrosalping, mau dia paten atau non paten, itu tuba udah nggak bisa dipakai lagi.
Oh iya dok. Iya betul, karena pada kondisi tuba yang bengkak, di dalam sel tuba itu kan ada sel-sel bulu getar yang bergerak begini nih, untuk transport, kan tuba itu fungsinya untuk transport, Iya. ketemunya sperma dengan sel dan- telur, ya. Nah, sel-sel bulu getar ini pada kondisi tuba yang bengkak udah gundul ibaratnya, ya udah pendek-pendek lah, udah nggak bisa gerak begini lagi nih. Jadi nggak bisa dia transfer. Iya, nggak bisa. Jadi fungsinya itu sudah hilang dengan bengkaknya tuba tersebut. Jadi nggak peduli paten atau non paten, kalau hidrosalping, apalagi nanti promilnya mau bayi tabung, itu harus diangkat Tubanya. tubanya. Berarti Betul. udah nggak bisa treatment apa-apa lagi dok kalau hidrosalping? Nggak bisa. Mau dikasih antibiotik sekilo, ya bakteri bisa hilang, tapi bengkaknya nggak bisa kecil lagi. Memang itu bengkaknya Permanen. Terus Iya, sakit nggak, hidrosalping itu kerusakan permanen. Hidrosalping itu bisa terinfeksi. Kalau terinfeksi, isinya yang tadinya cairan bening berubah jadi nanah. Itu sakit banget. Kita sebut tubo ovarial abscess. Ada tuh topiknya di YouTube channel saya. Tubo ovarial abscess. Itu kondisi paling parahnya infeksi atau penyakit radang panggul. Karena tuba dan ovarium itu bengkak isi nanah di situ. Itu mending diangkat aja berarti ya dok ya? Kalau itu dengan antibiotik 5 hari suntik ya, mesti dirawat ya. Nggak membaik juga harus di laparoskopi angkat. Itu keluar darah nggak sih di vagina? Soalnya tadi tanya juga kan, karena ngeganggu, kan harus sholat katanya. Berarti mungkin ada keluar darah? Atau Oh iya, bisa. Jadi pada kondisi hidrosalping, tuba dengan rahim itu kan ada hubungannya. Iya kan? Nah, cairan di dalam tuba itu jadi kayak ngeguyur terus gitu, masuk ke rongga dalam rahim. Itu yang keluar sedikit, bisa berupa kayak darah atau darah encer itu bisa. Sebenarnya itu bukan darah menstruasi juga ya dok ya? Bukan. Kalau kita tahu bukan darah menstruasi, berarti Tetap kayaknya boleh kita bisa sholat, boleh ya. sholat. Gitu. Aja pernah panjang kan, waktu itu 1 bulan kayak bleeding terus dok. Iya. Itu berarti dari adenonya kan? Iya, betul. Gak berhenti-berhenti tuh, aduh. Mana? 2 pertanyaan lagi deh dok ya. Iya. Oh ini aja deh, titip salam katanya buat dokter hebatku. Aduh. Dari Dapur Eza, mungkin pasiennya dokter ini. Iya. Saya kemarin juga masih banyak Iya. pasiennya dokter. Salam balik ya, sehat terus ya, Ja. Terus saya terus, Teh Eza. Mana lagi ya dok ya, sebentar. Dok ada ini enggak? Apa gitu pesan buat teman-teman? Pesan buat teman-teman. Oke, jadi para pejuang adenomiosis, ya Anda tidak bisa berjalan sendiri ya. Jangan memutuskan hal-hal medis yang tanpa konsultasi dengan dokter ahli ya. Bisa salah jalan dan salah ambil keputusan. Jadi pilihlah dokter yang tepat, seorang dokter ahli yang bisa memberikan opsi ya. Opsi untuk penyakitnya, tahu persis dulu penyakit itu harus diketahui dulu persis, ya. Setelah diketahui ya lewat USG transvaginal ini kan kita bisa tahu secara persis, ya. Baru solusi itu bisa didapatkan. Rekomendasi opsinya apa aja, angkat rahim, angkat adeno. Dokter tentunya akan menjelaskan positif negatifnya itu ada di mana. Pilihan selalu di tangan pasien, ya. Angkat rahim itu bukan vonis terakhir. Ya, ada opsi-opsi lain sebetulnya tergantung tadi tingkat keparahan, usia, AMH dan yang lainnya. Faktor pendukung lain, dok ya. Itu akan dievaluasi oleh seorang dokter ahli dan dijelaskan ke pasiennya, silakan memutuskan yang terbaik tentunya. Selama pasiennya mengerti positif dan negatifnya keputusan tersebut ya, dokternya pasti akan menemani apapun keputusan pasiennya. Yang jelas ada A dan B-nya gitu ya dok ya, yang bisa dipilih sama pasien. Dan tentunya semuanya juga ada resikonya tersendiri ya dok ya. Betul. Iya kan? Jadi tidak ada, kan saya pernah bilang tidak ada satupun keputusan atau sesuatu di dunia ini yang tanpa resiko sama sekali itu nggak ada. Ya. Selama manfaatnya banyak, resikonya kecil ya kita tetap jalani. Kecuali resiko lebih besar ya jangan. Jadi kayak kemarin aku pertimbangannya pengen kualitas hidupnya lebih baik lagi ya dok ya, karena kan sebelumnya sangat-sangat menurun, nggak bisa kerja, nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan, jadi ya udah choice-nya itu deh gitu. Sekarang lebih happy kan? Lebih happy, itu tergantung cara pandang kita juga sih dok ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang kondisinya memang mengharuskan, kan banyak juga, ya aku divonis harus angkat rahim sama dokter gini-gini, gimana ya aku belum kuat, belum ini. Ya balik lagi ya dok ya ke pribadinya. Kalau misalnya memang belum kuat, terus ada yang bisa ditempuh lagi ya
berjalan aja dok ya. Iya, iya. Bisa masuk kalau belum siap angkat rahim ya masuk penekanan hormon. Penekanan hormon ya dok ya? Penekanan hormon jangka panjang tentunya menunggu sampai siap untuk angkat rahim. Atau ya jalani promilnya. Ya sejauh sampai di mana bisa jalan promilnya. Itu kan kalau promil kan tergantung pasiennya juga ya. Mau nggak kalau bayi tabung pertama gagal, nanti bayi tabung kedua gagal, bayi tabung ketiga sampai di mana aja gitu pasiennya mau. Lelah banget dok. Pasti melelahkan ya, adenomiosis dan fertility itu perjalanannya melelahkan, apalagi kalau adeno besar dan diffuse ya dia ya, dan AMH kecil itu tuh melelahkan banget memang. Tapi kalau itu jadi pilihan pasien ya kita nemenin. Iya. Aku sih sampai pernah ketemu satu dokter yang waktu di Pineng itu ya dok ya. Dok, please dong gimana, ada lagi nggak cara aku nih buat survive gitu ya, buat mau ke bayi tabung nih? Nggak ada katanya. Ya kalau misalnya mau angka keberhasilan cuma di bawah 5% ya silakan gitu kan. Cuma kan mungkin dokter juga harus realistis ya dok ya. Iya betul. Karena kan kita keluarnya ya biaya juga, terus juga tenaga juga, pikiran ya dok ya, semuanya terkuras. Betul. Jadi ya mungkin dokter juga kasih suggest-nya yang benar-benar sesuai dengan ininya ya dok ya, kondisinya ya. Iya gitu. betul. Nah itu paling teman-teman udah aja gitu ya dok ya. Iya. Karena ini kayaknya udah random aku bacain, tapi mungkin maaf banget masih banyak yang belum terbaca ya dok ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan dok. Mudah-mudahan karena di luar sana teman-teman wanita banyak banget yang butuh informasi ya, terutama aku bener-bener dapat informasi yang ini tuh dari YouTube channelnya Dr. Caroline jauh-jauh sebelum aku memutuskan untuk hysterektomi kemarin. Jadi udah tahu duluan nih, wah Dr. Caroline, terus Kak Melanie waktu itu kan sama dokter juga kan. Nah makanya ini kayaknya aku harus ketemu deh sama Dr. Caroline. Pas begitu ketemu, memang langsung chemistry-nya dapet dok sama aku. Jadi begitu pulang kayaknya aku di sini aja deh, nggak jadi di KL gitu waktu kemarin. Gitu dok. Makasih banyak ya dok ya siang ini udah nemenin aku di tengah kesibukannya dokter. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi ya teman-teman. Makasih juga yang udah tonton. Nanti kita save ya dok ya, kita bisa share di di IG ya. Biar teman-teman yang belum sempat nonton sekarang bisa ngulang lagi ya. Ya kalau gitu. Ya, makasih banyak ya teman-teman. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.